Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Ibu Zuesti Eka Putri MAK dan juga teman-teman kelas akuntansi 3B yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan hasil diskusi yang telah kami diskusikan mengenai studi tentang SIA atau studi tentang Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Rama Al-Farisi dengan NIM belakang 104 beserta ketiga teman-teman saya. Saya Suci Sundari dengan NIM belakang 11. Saya Naila Kamilia dengan NIM belakang 131. Perkenalkan, saya Nazila Nisa dengan NIM belakang 132. Baik. Sebelum kita lebih mengenal sistem informasi akuntansi, mari kita pecah kata itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem informasi, yang kedua ada akuntansi. Nah, sistem informasi menurut R. Kelly Rayner dan Brad Prince adalah sistem informasi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan juga menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Sedangkan akuntansi menurut Profesor Makes dalam bukunya, yaitu Accounting, The Basis for Business Decision, itu profesor ini menyatakan bahwasannya akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan juga menyajikan informasi ekonomi kepada pemangku kepentingan. Maka berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sistem informasi adalah integrasi antara teknologi informasi dengan proses akuntansi. Dan sistem informasi akuntansi ini tentunya memiliki tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu untuk mempermudah pengelolaan, pengolahan, serta pelaporan data keuangan dalam suatu perusahaan yang akan disampaikan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Lanjut ke fitur-fitur sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu fitur laporan keuangan. Fungsinya ini memiliki kontribusi lebih dari 50% kebutuhan pengguna software, khususnya akuntansi. Yang kedua, ada cash flow forecasting atau fitur memprediksi cash flow keuangan perusahaan ke depan. Prediksi tersebut diolah dari seluruh data yang pernah dimasukkan ke dalam sistem. Yang ketiga ada fitur budgeting, yaitu kegiatan rutin dalam pengaturan keuangan di setiap awal bulan. Perusahaan akan menghitung prediksi kebutuhan yang harus dikeluarkan dalam suatu bulan ke depan dan membuat penganggaran untuk estimasi jumlah dana yang keluar. Yang keempat ada fitur forecasting. Dalam sebuah bisnis, kegiatan pembelian sudah tentu ada, baik untuk kebutuhan operasional maupun untuk modal yang kemudian dijual kembali. Yang kelima ada fitur manajemen utang dan piutang. Tidak hanya mengelola pembelian atau forecasting, software akuntansi juga menyediakan fitur untuk mengelola utang dan piutang perusahaan. Yang keenam yaitu fitur manajemen kesediaan. Fitur ini sangat membantu untuk mengontrol stok barang dan melakukan inventory barang secara periodik. Yang ketujuh, ada fitur rekonsiliasi bank. Fitur ini membantu untuk menghubungkan dan mensinkronisasi data di rekening bank perusahaan agar tetap sesuai dengan data terkini dari pencatatan akuntansi. Yang kedelapan, ada fitur keamanan. Fitur keamanan ini harus ada untuk memberikan proteksi dan jaminan bahwa data yang dimasukkan dalam software akuntansi tersebut aman. Yang kesembilan ada fitur cashback dan reimbursement. Cashback sering menjadi suatu program untuk mendongkrak penjualan. Jika itu untuk proses keuangan internal, cashback dilakukan untuk memberi bonus
atau uang kembali dalam beberapa transaksi. Yang terakhir yaitu fitur depresi aset. Fitur ini sangat berkontribusi untuk perusahaan yang memiliki banyak sekali aset tetap yang selama ini digunakan dalam proses bisnisnya. Manfaat sistem informasi akuntansi di era informasi itu ada 5. Yang pertama, mempercepat proses kegiatan akuntansi, meminimalkan kesalahan manusia, mengoptimalkan penggunaan data, meningkatkan keamanan data, dan yang terakhir meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem informasi dalam perusahaan. Sistem informasi ini ialah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan suatu tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Sistem informasi perusahaan juga bisa disebut dengan ENTIS, Enterprise Information System. Tujuan ENTIS yaitu mengumpulkan dan menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi dan juga menyediakan data yang digunakan manajer untuk membuat sebuah keputusan dalam perencanaan dan pengendalian proses bisnis. Oke, selanjutnya di dalam ENTIS sendiri terdapat 2 sistem, yaitu yang pertama Executive Information System atau EIS, yaitu satu jenis dari manajemen informasi sistem dimaksud untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan kebutuhan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap keduanya, internal dan eksternal. Dan yang kedua itu Executive Support System atau ESS, itu memiliki arti yang sama dengan EIS, namun demikian istilah sistem penunjang eksekutif atau ESS biasanya mengacu pada sistem yang memiliki set kemampuan yang lebih besar daripada EIS. Sementara istilah EIS mempunyai konotasi memberikan informasi, sedangkan istilah ESS berkonotasi memberikan kemampuan, dukungan yang lain memberikan informasi. Nah, EIS dan ES sendiri itu memiliki sifat. Yang pertama itu sifat EIS. EIS memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama disesuaikan dengan pemakaian eksekutif perseorangan. Yang kedua, mengekstrasi, menyaring, dan menangkap data yang sangat penting. Yang ketiga, memberikan akses status online. Yang keempat, mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang luas. Yang kelima, bersifat user-friendly. Yang keenam, digunakan langsung oleh eksekutif tanpa perantara. Dan yang terakhir itu menampilkan informasi grafik, tabular, dan tekstual. Sedangkan sifat ESS sendiri yaitu yang pertama, memberikan dukungan kepada komunikasi elektronik seperti email, komputer, dan conferencing. Yang kedua, mempunyai kemampuan analisis data. Yang ketiga, mempunyai alat pengorganisasi. Nah, selanjutnya itu evolusi sistem informasi perusahaan. Jadi, dimulai dengan ide untuk membuat suatu tempat penyimpanan yang dapat diakses oleh seluruh resource yang ada di dalam perusahaan. Sejak tahun 1960, sistem pengolahan transaksi berevolusi menjadi sistem informasi manajemen atau SIMS. Yang ketiga, berevolusi menjadi sistem pencatatan kebutuhan material atau MRP. Dan yang terakhir itu kelayakan sistem informasi perusahaan. Itu ada 2, yaitu yang pertama kelayakan ekonomis dan yang
Yang kedua itu kelayakan teknis. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang nilai ekonomi informasi. Nilai ekonomi informasi dalam sistem informasi akuntansi atau SIA sangat penting karena informasi yang dihasilkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam suatu organisasi. Informasi memiliki nilai ekonomis jika dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membantu perusahaan mencapai tujuan ekonomis. Baik, selanjutnya adalah pendekatan untuk mengukur nilai ekonomi informasi dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada analisis biaya, yaitu untuk menilai biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan dan memelihara SIA dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, seperti penghematan waktu, peningkatan akurasi laporan keuangan, dan pengurangan kesalahan. Yang kedua ada kualitas informasi, mengukur seberapa baik informasi yang dihasilkan SIA dalam hal relevansi, akurasi, dan ketepatan waktu. Informasi yang berkualitas tinggi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga ada dampak pada pengambilan keputusan, menganalisis bagaimana informasi dari SIA mempengaruhi keputusan manajerial dan hasil kinerja perusahaan. Informasi yang mendukung keputusan strategis dapat dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah return on investment atau ROI. Menghitung ROI dari investasi dalam SIA dengan membandingkan keuntungan finansial yang dihasilkan dengan biaya investasi awal dan operasional sistem. Selanjutnya ada peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, akuntan sebagai pengguna. Sebagai pengguna, akuntan harus bisa memastikan bahwa sistem baru harus berisi ciri-ciri yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan dalam organisasi. Peran akuntan harus memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan mereka kepada para spesialis sistem yang merancang sistem mereka. Para pengguna perlu memahami arsitektur suatu sistem informasi seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan metode perorganisasian data. Yang kedua ada akuntan sebagai perancang sistem. Akuntan harus dilibatkan dalam perancangan sistem karena akuntan mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip pengauditan, teknik-teknik sistem informasi, dan metode pengembangan sistem. Akuntan bertanggung jawab untuk sistem konseptualnya, sedangkan profesional atau spesialis sistem itu bertanggung jawab untuk sistem fisiknya, seperti pembuatan program baik itu dalam tampilan maupun program laporan yang dihasilkan. Yang terakhir, akuntan sebagai auditor sistem. Output atau hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah berupa informasi laporan keuangan. Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan sistem informasi akuntansi harus sesuai dengan kualitas suatu informasi. Salah satunya adalah ketersediaan bukti fisik atau data dalam sistem informasi akuntansi tersebut dalam menghasilkan laporan keuangan. Lalu membahas tentang prospek karir lulusan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada accounting analyst. Deskripsi pekerjaannya yaitu menyiapkan laporan keuangan yang menyeluruh, lalu berkomunikasi dengan pihak internal dan eksternal mengenai keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Yang kedua ada accounting software implementer programmer. Itu individu atau tim yang itu adalah suatu individu atau tim yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan mengintegrasikan sistem akuntansi yang efisien dalam sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah entry data manager. Profesi ini penting karena membantu perusahaan mengelola data dengan tepat dan efisien. Sebagai data entry, kita bertanggung jawab untuk memasukkan data numerik atau teks dari sumber-sumber seperti dokumen fisik atau audio ke dalam database digital atau sistem
manajemen informasi. Baik, teman-teman. Setelah tadi kita membahas materi tentang sistem informasi akuntansi, selanjutnya di sini kita sediakan kasus-kasus yang tentunya relate gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada contoh kasus sistem informasi akuntansi pada perusahaan dagang. Jadi kasusnya itu ada sebuah perusahaan dagang internasional membutuhkan catatan transaksi lengkap. Apa yang harus dilakukan? Solusinya, divisi sistem informasi akuntansi membuat sistem untuk perekaman data perekaman data flowchart pembelian, penjualan, pengembalian, dan pengakuan hutang dagang. Divisi ini mengembangkan software khusus atau berkolaborasi dengan mitra IT pengembang software untuk mempermudah pekerjaannya, sehingga keamanan data sistem informasi akuntansi lebih terjamin. Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan ini berperan menyediakan database lengkap dan dapat diakses oleh manajemen, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Lalu studi kasus yang kedua yaitu contoh kasus sistem informasi akuntansi pada perusahaan manufaktur. Di sini kasusnya adalah pada saat akan mengeluarkan produk baru, tentu perusahaan harus melakukan analisis mendalam agar tidak terjadi kerugian. Apa yang harus dilakukan? Nah, solusinya adalah divisi pemasaran berkolaborasi dengan divisi SIA untuk memberikan estimasi profit yang bisa dihasilkan dari produk baru tersebut. Divisi SIA kemudian memprediksi biaya produksi atau cost of good manufacture atau COGM serta biaya-biaya lain seperti amortisasi, biaya pajak, gaji karyawan, dan lain-lain. Kemudian memperkirakan pendapatan perusahaan dengan bantuan dari EDP, maka laporan analisis tersebut digunakan oleh divisi pemasaran untuk menentukan strategi marketing yang disesuaikan dengan keunggulan produk. Oke, contoh studi kasus yang ketiga itu studi kasus sistem informasi akuntansi pada sebuah UMKM. Jadi, kasusnya implementasi sistem informasi akuntansi pada UMKM toko bahan bangunan, permasalahan sebelum implementasi SIA, kesalahan pencatatan, lambatnya proses pelaporan keuangan, kontrol persediaan lemah, dan kesulitan mengakses informasi. Nah, solusi yang diberikan yaitu implementasi SIA sederhana. Pemilik toko bahan bangunan memutuskan untuk mengadopsi software akuntansi berbasis cloud yang memiliki fitur dasar seperti pencatatan, penjualan, dan pembelian, manajemen inventaris, laporan keuangan otomatis atau neraca laporan laba rugi, arus kas, pelacakan piutang dan hutang. Software ini dapat diakses dari perangkat apapun dan memudahkan memiliki pemilik serta staf untuk memasukkan data secara langsung setiap kali transaksi terjadi. Lanjut ke contoh kasus yang keempat. Contoh kasus sistem informasi akuntansi pada UMKM. Kasusnya ialah bagaimana membangun aplikasi sistem informasi akuntansi berdasarkan komputer yang dapat digunakan pada UMKM Kampung Kue Rungkut, Surabaya. Solusinya ialah berdasarkan informasi pelaku dan transaksi akan diproses suatu analisis sistem secara manual. Sistem manual tersebut terdiri analisis transaksi dan laporan keuangan unit usaha. Kemudian dilakukan perancangan SIA mulai dari pembuatan flowchart sistem, diagram konteks, diagram berjenjang, DVD atau data flow diagram, CDM atau konseptual data model, PDM atau fisika data model, dan rancangan antarmuka sistem. Langkah terakhir yaitu membangun aplikasi sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada UMKM Kampung Roti. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu dan memudahkan pemilik atau karyawan UMKM tersebut dalam proses penghitungan dan pembuatan laporan keuangan. Baik, jadi
teman-teman, ini adalah sumber referensi yang kita pakai sedari tadi kita memulai sampai mengakhiri presentasi ini. Di sini referensi yang kita ambil itu kita ambil dari internet dan juga jurnal-jurnal. Berikut sumber referensinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.